Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-28 dan pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dengan perikop Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika kau menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-28 dan pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Namun hari ini kita akan fokus pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-28, dan saya akan memberikan tema bagi kita semua, yaitu melayani tak jemu-jemu. Sekali lagi, melayani tak jemu-jemu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, sebagaimana tema yang boleh saya berikan kepada kita, melayani tak jemu-jemu, kita akan belajar dari seorang yang bernama Apolos. Dia seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah, di mana ketika dia berada di Efesus, dia boleh sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun pengetahuannya tentang Yesus Kristus, tentang kebenaran firman Tuhan belum sangat luas, namun dia tak jemu-jemu melayani Tuhan. Seperti apa yang telah dia ketahui, dia mau sampaikan kepada banyak orang. Bapak saudara yang terkasih, kita boleh mengetahui bahwa Apolos adalah seorang yang beragama Yahudi dari Alexandria.
dan dia merupakan seorang yang baik dan menguasai banyak hal, dan dialah seorang yang pandai mengajar. Kalau kita tadi membaca Bapak Ibu yang ke-24 dikatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang pasti berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Kita melihat bahwa terkasih, Apolos adalah seorang yang mahir dalam soal-soal kitab suci. Dalam pelayanannya, ketika dia berada di Efesus, dia boleh bertemu dengan Priscilla dan Aquila, adalah seorang pelayan yang boleh melayani di daerah tersebut. Kita melihat yang ke-26 dikatakan ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Apolos adalah seorang yang pintar. Apolos adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang baik. Namun ketika dia boleh melayani firman Tuhan, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia senantiasa mau menerima hal-hal yang boleh membangun kerohaniannya, yang boleh membangun pengetahuannya tentang Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa tiada ada tantangan bagi Apolos, sekalipun kekurangan yang dia miliki itu bukan menjadi penghalang baginya untuk malu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kita melihat Bapak Ibu yang ke-27, ketika Apolos telah bertemu dengan Priscilla dan Aquila dan boleh mengajarnya tentang jalan keselamatan, yaitu jalan Allah, Apolos memilih menyeberang ke Akaya dan dia boleh menyampaikan firman Tuhan di sana. Dikatakan yang ke-27, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Dalam zaman ini Bapak Ibu terkasih, kita sering melihat ada banyak orang yang memiliki pengetahuan, ketika dia dinasihati dalam setiap kekurangannya, merasa tidak terima dan merasa dirinya telah dijengkali bahwa dia tidak mampu, sehingga sering menimbulkan sebuah pertengkaran, bahkan membuat suatu suasana yang tidak baik. Namun kita melihat bagaimana Apolos ini boleh menjadi teladan dalam hidup kita, supaya kita melayani tak jemu-jemu. Keterbatasan yang dimiliki Apolos tentang jalan Allah bukan menjadi ini membuat dia surut semangatnya dalam melayani Allah, namun itu membuat dia semakin sungguh berkobar untuk boleh melayani Tuhan Allah. Dan pertemuannya dengan Priscilla dan Aquila adalah suatu rencana Allah yang boleh menuntun Apolos untuk semakin sungguh melayani Tuhan Allah. Dia adalah seorang yang pintar, namun dia tidak jemu-jemu untuk belajar, sehingga dia boleh menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang dilayani oleh Apolos. Mari Bapak Ibu kita belajar dari Apolos. Hal yang telah dia miliki bukan menjadi hal kesombongan dalam dirinya untuk boleh tidak mau menerima lagi pengajaran atau masukan dari orang lain. Namun itu menjadi senjata bagi dia untuk boleh lebih sungguh lagi di dalam melayani kebenaran firman Tuhan. Kita baca yang ke-28, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Tiada ketakutan, keraguan yang dimiliki oleh Apolos ketika dia boleh diajari oleh Priscilla dan Aquila. Ini menjadi suatu senjata yang luar biasa dia pakai untuk boleh melawan orang-orang Yahudi yang tidak mengkehendaki kedatangan Yesus Kristus, yang tidak menyukai semakin bertambahnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apolos membabak habis mereka dengan pengetahuan yang ia miliki, membantah setiap tuduhan-tuduhan yang boleh mereka sampaikan tentang Yesus Kristus, sehingga membuat kebenaran firman Tuhan semakin tersebar.
Biarlah kiranya kita menjadi Apolos zaman now, yang boleh senantiasa sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan Allah tanpa jemu-jemu. Sekalipun ada rintangan, itu bukan menjadi penghalang, namun itu menjadi batu loncatan bagi kita untuk semakin sungguh melayani Tuhan Allah. Jadilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh percaya, yang tak jemu-jemu melayani Yesus Kristus, sebagaimana yang dilakukan oleh Apolos, dan anugerah Tuhan boleh memelihara kehidupannya, memampukannya demikian dengan hidup kita. Kasih karunia Allah memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami Tuhan sebagai orang percaya supaya kami tidak jemu-jemu dalam melayani Engkau Tuhan. Sekalipun ada rintangan-tantangan yang boleh kami alami, biarlah itu menjadi batu loncatan bagi kami untuk sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa yang jadi kerinduan kami. Tuhan, kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari